Menjadi pebisnis sukses sangat diharapkan bagi sebagian besar orang. Kenyataannya, merintis sebuah bisnis baru dari nol tidak semudah membalikan tangan. Dibutuhkan perjuangan, semangat pantang menyerah, dan tentu saja melakukannya dengan setia dan penuh cinta. Seperti itulah yang diungkapkan oleh sahabat saya, Reni Zuang, pemilik The Body Motion Studio, salah satu pusat kebugaran di Kota Magelang. Halo teman-teman Arise and Shine, jumpa lagi dengan saya Monica Sinaga dan kali ini kita ada di episode yang kedua. Saya sudah bersama dengan teman saya Reni Zuang. Hai, apa kabar? Baik. Teman-teman di Arise and Shine, Reni ini adalah ibu rumah tangga, pebisnis iya, guru senam iya gitu. Dia juga ownernya dari Body Motion. Awal dari kamu akhirnya membentuk Body Motion itu gimana sih? Awalnya dulu sebenarnya saya mengenal dunia aerobik itu sejak saya kecil sih ya. Terus ikut lomba-lomba juga, cuman karena mungkin dulu aerobik anak-anak, masih anak-anak tuh zaman dulu ada aerobiknya. Terus ketika saya udah mulai SMP kan cut semua aktivitas. Terus sudah lama itu enggak. Setelah selesai kuliah baru saya ngerasa waduh dulu olahraga sering kok, sekarang kok nggak olahraga, badan kurang enak. Ya kita secara nggak langsung itu butuh gitu loh untuk olahraga. Dulu mungkin di sekolah ada olahraganya, ada aktivitas, begitu kita udah kerja kan cuman pulang kuliah, aduh kalau nggak diisi dengan olahraga badan kan nggak enak ya. Terus selesai kuliah di sini kok aktivitasnya kayak habis pulang kerja terus kita paling yuk kumpul-kumpul yuk nongkrong. Kenapa gitu loh, kita nggak membuat sesuatu yang baik juga untuk tubuh kita gitu loh. Salah satunya juga kita olahraga. Awalnya sih saya membuat ini untuk kita sendiri, saya dan kakak saya itu sehat sih. Tahun berapa tuh Su? Dari 2011, berarti sekarang udah 9 tahun ya? 9 tahun. Hampir 9 tahun terjun. Terjun, jadi guru juga gitu. Apa Awalnya hal yang paling kamu pelajarin dalam perjalanan kamu membangun bisnis senam ini? Sebenarnya saya sampai detik ini saya terjun juga di ngajar, itu juga bukan satu kebetulan dan semuanya berproses dari awal. Cuman ya kembali lagi kita nggak bisa terlalu melekat menggantungkan sama seseorang. Karena saya sudah setting dulu waktu saya dalam seminggu saya panggil guru Jogja semua dari Senin sampai hari Jumat. Ya, waduh. terus karena kan kita nggak bisa, kalau terus kita nggak bisa apa-apa ketika nanti gurunya harus mungkin sakit izin. atau ya kan juga hidup ya, nggak tahu ya, dia mungkin udah saatnya nggak bisa di Jogja lagi, harus pindah keluar pulau, juga pasti off di tempat kita. Nah disitulah kami ini semua jadi ikut terjun. Nah setelah itu baru kita terjun dan harus kan berpendidikan. Kalau instruktur kan harus bersertifikasi, makanya jadi kita terjun juga sekalian di situ, belajar, bersertifikat biar bisa mengajarnya itu dengan benar gitu. Berjalannya waktu memang semua tuh nggak sesuai yang ada di harapan kita. Kita sudah setting semuanya, tempat yang mungkin terbaik, kaca yang terbaik, semuanya. Cuman berjalannya waktu pasti ada up and down. Nah di situ itu tuh gimana caranya kita biar saat up kita juga nggak terlalu heboh, saat down juga kita bisa tetap berjalannya. Prosesnya itu sempat. Pada saat apa sih kamu merasa kamu tuh ada di atas waktu jalanin bisnis ini? Pada saat Jumlah member yang ribuan mungkin? enggak ya, cuman saat saya merasa member-member itu antusias, merasakan kalau di sini tuh pergaulan juga sehat, dalam artian tubuhnya juga sehat ya. Saya nggak bisa membatasin mereka untuk di sini ngobrolin sesuatu positif atau negatif. Cuman paling enggak di sini ketika selesai aktivitas terus kita udah jarang terus ada yang ngobrol kelamaan yang sampai menimbulkan gosip, omongan kesana kesini sana, ya kita batasin dengan itu. Selesai ya selesai, oke gitu. Jadi terus saat saya menjawab tadi, saat saya merasa di atas itu tuh bukan sebenarnya di atas, cuman
tolak ukurnya juga bukan secara materi saja, cuma saya melihatkan kepuasan member-member itu setelah selesai itu wah gimana ya, itu walaupun member yang puas itu lebih Wah, badanku sekarang langsing nah gitu. itu juga terus wah Ci, wah seger banget, nah gitu tuh itu merupakan ya kita berarti sudah berhasil menaikkan kualitas. Nah di saat itu kita merasakan itu. Nanti kalau secara kuantitas pasti akan nambah sendiri ketika kualitas itu meningkat gitu. Terus pada saat kapan kamu waktu menjalankan bisnis ini merasa ada di titik nol terendah kamu, dan gimana kamu mengatasinya waktu itu? Kalau titik terendah ya sebenarnya saya tuh nanti takutnya ini menggiring kepada satu orang, cuman saya ginilah, di titik terendahnya ketika saya terlalu menggantungkan bisnis ini, ya saya ngomong ini bisnis dulu ya, bisnis ini kepada satu orang. Jadi saya ngerasa ketika orang itu pergi itu Ada justru satu itu kepercayaan ya, ya waktu justru itu itu saya merasakan walaupun Tuhan itu ada pertolongan Tuhan yang luar biasa lah di sini. Saya merasakan teman ketika satu orang itu pergi kita merasa kita koreksi salah apa ya kita selama ini tuh tapi ya ditinggalin gitu aja. ya, dan itu hanya lewat WA saja. Saya tahu WA-nya itu panjang dan menghormati kita sekali. Cuman untuk hubungan yang sudah sekian lama, saya rasa kita juga perlu ketemu sih, biar beda kan ya kalau kita lewat WA atau saling ketemu gitu kan. Jadi Dan waktu itu kamu down banget ya waktu ditinggal orang itu. down pasti, cuman kan saya nggak bisa di depan member terus down. Member-member juga ngasih masukan, ayo Ci nggak apa-apa semangat gitu. Nah disitulah kita dipaksa lagi untuk bangkit lagi dengan menambah jam-jamnya lagi gitu loh. Jadi itu kita tuh kayak udah maju, didorong gitu loh, sudah kayak gitu. Dan saya rasa juga ini bukan suatu kebetulan sih ada peristiwa seperti itu. Kita juga bisa nambah banyak kelas lagi yang lebih bervariasi dengan guru-guru dari sana sini. Kita juga bisa nambah ya itulah. Aku tuh melihat kamu tuh begitu cinta banget loh sama body motion, padahal main bisnis keluarga tuh ada, bisa aja waktu kamu ditinggalin ya wes lah aku tak ngurusi bisnisku leane aku doing gym ya buat aku senang aja. Aku kok ngeliat kamu begitu cinta banget, ada apa sih dengan body motion ini so kamu bisa kayak jiwa dan ragamu selain di bisnis yang lain itu pokoknya tetap kudu urip iki bisnis ini. Ya karena ketika tubuh kita sehat ya, tubuh kita sehat otomatis segala aktivitas nggak tahu kenapa bisa happy lagi. Itu mungkin karena metabolisme meningkat ya kan, meningkatkan imun tubuhnya apalagi musim kayak gini ya. Terus kita juga yang tadinya lebih bete refresh lah, pokoknya refresh segalanya. Ini tuh adalah obat ketika kita sudah sepanjang hari kerja istilahnya pusing, udah mikirin sesuatu yang ini, kita saatnya untuk obat stres ya? Ya, tubuh kita ini juga butuh untuk disehatkan. Selain itu tuh nggak tahu lah, saya itu ngerasa karena udah telanjur modal keluar banyak di situ, malah nggak kepikiran seperti itu. Malah kalau sudah modal tuh udah nggak kita pikirin, cuman kita mikirinnya malah orang-orang yang setia sampai detik ini gitu loh, untuk ayo Ci semangat gitu loh. Banyak ya orang-orang yang member-member loyal yang per hari ini ada di Body Motion. Sangat banyak. Mereka merasakan manfaatnya, mendukung walaupun nggak secara ayo Ci semangat, nggak. Cuman dia juga antusias juga setiap kali senang. Sedekat apa sih Ren hubungan kamu sama member-member loyal kamu? Apa kayak ulang tahun dikirimin hadiah, sebaliknya hangout bareng, curhat-curhatan Enggak gitu, sih. atau Kalau curhat-curhatan malah enggak, karena nanti ya itu untuk mengurangi keterikatan. Saya nggak mau kalau mereka ikut kelas saya nih, misalnya mereka nyaman dengan kelas saya nggak mau terus mereka tuh nganggap hanya saya yang bisa mengayomi mereka. Enggak, tetap bergaul semuanya sama. Terus cuman kalau di instructor kita cuman punya untuk lebih kedekatan member, kita buat dress code, kita buat event-event di kelas itu aja. Kalau misalnya mau pas keluar ya hari-hari tertentu, enggak terus kita ada kayak harus waktu ini keluar bareng, enggak.
kita bisa buat video di luar, kita buat video di luar, kita bisa pakai dress code-an, pakai ya yang seru-seruan gitu aja ya, gitu. Mereka juga, saya yakin mereka juga sebenarnya tuh habis kelas itu mereka juga udah ditunggu keluarga, tapi kadang-kadang aja buat video, ya jadi udah seneng ya, makasih. Jadi buat mereka tuh kayak gitu aja udah cukup gitu loh, udah sangat happy gitu. Terus masih ada hal yang pengen kamu explore di bisnis Body Motion? Target kita kan kebugaran, orang-orang tuh biar sadar makna kesehatan di diri kita sendiri. Buktinya juga masih banyak juga orang-orang yang masih aku belum butuh olahraga, aku nggak suka olahraga. Aslinya kita tuh sebenarnya butuh olahraga karena tubuh kita tuh juga butuh metabolisme, apalagi sekarang dengan kondisi kayak gini lah. Saya selalu ngomong karena sekarang yang lagi hot-hotnya itu kondisi seperti ini. Gimana Ci? Buka nggak? Buka. Karena kita selain Body Motion juga nanti kita mengambil langkah-langkah tindakan untuk antisipasi itu, kita semprot disinfektan. Cuma kita juga menghimbau kalau tubuh kita sehat, otomatis antibodi kita meningkat, itu virus-virus juga nggak gampang untuk menular. Nah, aku suka banget nih karena di antara banyaknya himbauan dan kabar-kabar media sosial yang negatif ya, tapi kamu tetap fight. Akhirnya kamu tetap believe, tetap positive thinking, it's okay, tetap doing olahraga aja, nggak apa-apa, nggak perlu takut gitu. Iya, kalau untuk langkahnya BM sendiri ya, saya begitu member datang, kita sarankan untuk cuci tangan, ya, kasih hand sanitizer, terus kita juga mengambil langkah untuk mengetes suhu tubuhnya. Mau batasin tuh orang-orang yang lebih dari 20 orang, kita cut dulu, maksimal kita 20 orang. Biar kalau senam juga ada jarak, kan mereka juga nyaman ya, nggak terlalu berhimpit-himpitan. Kalau 20 orang mungkin bisa agak ambil jarak gitu. Gitu sih upayanya. Jadi nggak usah terlalu panik. Oke, kita hati-hati, boleh hati-hati. Cuman tubuh kita juga ini juga nggak cuman harus hati-hati, karena kepanikan akan membuat ini loh, imun kita menurun. Rasa panik aja tuh bikin imun turun. Jadi tetap tenang, tetap lakukan aktivitas, cuci tangan juga, hindari ya kalau ada yang batuk-batuk kita juga minggir. Tapi saya sebenarnya malah saya sarankan untuk bagi yang batuk-batuk tuh yang pakai masker, yang ditutup gitu, karena kasihan bukan orang-orang yang sehat-sehat ya. Iya, gitu. Kasihan orang-orang yang sehat di sekelilingnya malah yang harus nutup-nutup, nanti maskernya habis beli di mana-mana ya. Satu masa pernah sih kamu ngerasa bosen loh? Bosen sama nge-gym dan pengen sendiri misalnya? Pasti pernah. Karena kita nggak usah ngomongin bosan dulu. Secara gerakan dalam aerobik aja, gerakan juga itu, cuma dibolak-balik. Guru pun saya yakin juga pasti akan menemui titik bosannya itu. Gurunya aja bosan, kadang-kadang muridnya juga pasti bosan. Makanya dari itu kita ya tetap harus ada niatan dari diri, terus ngembangin juga, karena instruktur pun juga perlu berlatih, perlu ikut kelas orang biar refresh juga. Berarti kamu terus meng-upgrade diri ya? Iya. Artinya terus belajar Dengan ikut sama pelatihan-pelatihan. coach siapa di luar kota Magelang ini. Nah, itu refresh buat kita juga gitu. Terus apa rencana kamu 3-4 tahun ke depan untuk Body Motion ini? Rencananya sih mungkin kita, kalau sekarang yang selalu ya kita tingkatkan untuk kualitas dulu ya. Kalau yang kedepannya nanti kalau Tuhan izinkan kita bisa kompletin dengan alat-alat, ya kita ya ikut jalannya Tuhan aja, nggak bisa bilang sekarang. Aku tuh seneng loh ngeliat kamu tuh pribadi yang fun, friendly, ketemu orang meskipun baru kenal tuh hai gitu. Itu tuh kesan pertama waktu ketemu kamu pertama kali. Terus suka, kamu tuh influence people tuh positif banget. Kayaknya nice aja aku ngeliat kamu, Ren. Kamu tuh ada sesuatu gak sih yang kamu sebenarnya sebel sama satu hal dalam dirimu, tapi orang nggak banyak tahu? Apa ya? Apa tuh? Kalau ada gak sih? Sebel ya pernah sih saya sebel dengan ya memang semua orang nggak bisa dilihat dari fisik sih. Cuman saya kan punya tempat kebugaran. Terus saya juga ngajar, ada juga suara-suara yang, instruktur kok gendut gitu-gitu. Ya, ini nyebelin banget ya? Bukan, ya itu malah suatu kayak apa ya, iya ya, aku
Tapi ya semuanya itu nggak bisa hanya dinilai dari fisik gitu loh. Kita kayak gini juga gimana ya, olahraga. Gini, saya kasih contoh member saya yang yoga. Walaupun tubuhnya udah tua, terus gerakannya mungkin kayak gini ya, orang nggak bisa ngeliat, ih gerakan kok kayak gitu banget sih. Tapi dia ngerasain manfaatnya gitu loh. Saya gendut pun, ya saya nggak membela diri, pasti masih banyak koreksi yang saya tangkap, malah koreksinya ketika orang-orang bilang kayak gitu. Oh iya ya, berarti aku tuh harus nggak cuman cukup sampai di sini. Walaupun saya ngerasa aku tuh sehat loh, nggak cuma, memang butuh untuk Jadi perkataan orang itu justru men-challenge kamu ya untuk jadi lebih baik ya. ya, tapi ya kembali lagi semuanya butuh proses lagi juga ya kan. Cuman saya nggak merasa dengan kayak gitu terus ya jangan sampai berkecil hati. Cuman pernah ngerasa ya, oh ya oke. Dengan segudang kesibukanmu itu, kamu pernah nggak sih ngerasa ketok aku serada ngelantar ke anakku ya? Saya pastikan kalau setiap Sabtu dan Minggu kita Bener-bener off. ya. Untuk Kalau keluarga. minggunya ada kelas pagi, cuman kan kalau kelas pagi kan setelah itu off dari jam 10 sampai sore kita bisa pergi ke keluarga. Minggunya juga Sabtunya kita pastikan saya, Beni nggak ada kelas karena kita Sabtu itu waktu buat Tuhan. Jadi kita untuk waktunya pelayanan, nggak bisa terus digeser-geser. Kamu ambil pelayanan apa, Ren? Saya kebetulan tamborin, kebetulan. Sudah, kapan naik mimbar? Belief kamu sama pemeliharaan Tuhan itu yang bikin kamu tetap stay strong ya, sampai hari ini ya. Yang terakhir nih, Ren, apa atau ajakan apa nih buat teman-teman penonton Arise and Shine, mereka yang mereka sebenarnya punya potensi tapi mereka ragu-ragu untuk memulai? Jalanin aja dulu, walaupun kita tuh nggak tahu Melangkah aja dulu depannya itu kayak apa. Seperti saya cerita tadi, dari awal juga saya nggak mau buka bisnis seperti ini kan, cuman mau hanya untuk sehat aja. Pokoknya jalani aja, lakukan dengan sungguh-sungguh, totalitas benar-benar 1000% lah untuk ke situ. Walaupun kita nggak tahu nantinya, pikir nanti. Kalau untung rugi pasti itu. Kalau sesuatu itu pasti ada, tapi nanti berjalannya waktu kita pasti dapat solusi sendiri, dapat penguatan juga dari Tuhan untuk kita belajar setia juga loh. Kalau ketika kita down, nah, kamu setia nggak nih kayak gini, apa langsung mau kamu lepas gitu? Oke. Untuk melangkah itu kan, untuk melangkah memulai itu gampang, tapi untuk bisa bertahan 9 tahun loh, Ren, itu apa tuh? Ada treatment khusus? Ya itu kuncinya, ya itu setia tadi. Setia. Saya juga setia pada pekerjaan ini ketika up and down, mungkin bahkan kondisi yang nggak menentu, harus istilahnya sepi atau apa, ya udah jalani, bertahan, Hajar aja, jalan Ya. terus. Dah pasti nanti dapat jalannya kok. Wah, thank you, Ren. Thank you banget udah berbagi, Ya. sharing. Kamu sukses terus, body motion. Amin. Keluarganya sehat, semakin diberkati Tuhan. Sukses juga pelayanan di gereja. Thank you. Demikian obrolan saya dengan sahabat saya Reni. Thank you untuk udah menyimak bersama-sama obrolan saya di Arise and Shine. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you. Bye-bye. Bye. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine. Rise and shine.